Terlihat dari kejauhan, Roger berjalan mendekati Naurin yang masih berdiri di samping mobilnya. Kata Sabrina, kau sedang demam. Apa benar? Tanya Roger mengecek dahi Naurin. Danto menyingkirkan tubuh Roger dari sana. Pengawal Danto, apa yang kau lakukan? Teriak Naurin. Nyonya, ayo cepat masuk ke dalam mobil. Ujar Danto menarik tangan Naurin, namun langsung dihentikan oleh Roger. Apa hakmu menyuruh Naurin? Lalu kenapa kau tiba-tiba memukulku? Seru Roger dengan raut wajah penuh amarah. Kau sudah menyentuh milik tuanku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya lagi. Lain kali, pikirkanlah terlebih dulu untuk memegang sehelai rambutnya sekalipun. Kalau kau tidak ingin aku bunuh, bentak Danto dengan sorot mata tajam mengarah ke Roger. Sudah, hentikan. Aku akan masuk ke mobil. Roger, maafkan aku ya. Biar besok aku yang akan menjelaskannya padamu. Ucap Naurin berlalu memasuki mobil diikuti oleh Danto. Brengsek, pekik Roger. Danto pun menginjak pedal gas dengan cepat dan berlalu meninggalkan gerbang sekolah. Kau ini kenapa? Kau tidak sadar kalau baru saja kau akan mencelakai orang? Bagaimana kalau ada tulang yang patah padanya karena tendanganmu tadi? Ih, kenapa semua orang Labrayan begitu kasar? Oceh Naurin. Saya minta maaf Nyonya. Saya tidak mau Tuan Labrayan sampai tahu kalau kau disentuh pria lain. Dia pasti akan sangat marah dan bahkan akan menyiksamu. Itu yang aku takutkan Nyonya, jawab Danto. Ya ampun pengawal Danto, dia hanya mengecek dahiku saja, bukan menciumku. Saut Naurin dengan raut wajah yang mulai kesal. Sama saja Nyonya, bahkan seujung kuku pun tidak ada yang boleh menyentuhmu. Saya ditugaskan oleh Tuan Labrayan, jawab Danto. Benarkah? Dia menyuruhmu apa aja? Tanya Naurin membulatkan kedua matanya mendekati Danto. Tuan Labrayan bilang, saya harus terus mengawasi Nyonya. Tidak ada satupun pria yang boleh menyentuh Nyonya, jawab Danto. Kapan dia bilang seperti itu? Tanya Naurin semakin penasaran. Saat Tuan baru saja pulang dari rumah sakit Nyonya, tapi saya minta tolong. Jangan sampai Nyonya bilang pada Tuan Labrayan kalau saya memberitahu Nyonya masalah ini, nanti saya yang akan dihukum. Karena Tuan Labrayan tidak ingin Nyonya sampai tahu. Pinta Danto dengan wajah memelasnya. Baiklah, kau tenang aja. Jawab Naurin menepuk pundak Danto seraya menyunggingkan senyuman di bibirnya. Melihat Naurin, Danto hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak butuh waktu lama, mobil yang dikendarai Danto pun sudah terparkir di depan mansion. Dengan cepat Naurin membuka pintu mobilnya sendiri tanpa menunggu Danto. Kau tidak perlu membukakan pintu untukku lagi. Aku bisa sendiri, ujar Naurin berjalan meninggalkan Danto. Aku tidak percaya kalau kau cemburu pada aku lah, Brian. Kenapa jantungku terasa akan copot? Dokter, tolong aku dokter. Batin Naurin seraya memegangi dadanya dan berakting kesakitan. Nyonya kenapa? Apa ada yang sakit? Tanya pelayan yang berlari memegangi tubuh Naurin. Ih, kau sangat mudah tertipu. Aku sedang belajar akting untuk pentas di sekolah. Kau ini terlalu serius dengan hidupmu pelayan. Ayo, santailah sedikit, ucap Naurin berlalu. Nyonya aneh sekali. Batin pelayan sambil terus memperhatikan Naurin yang berjalan sambil senyum-senyum sendiri. Naurin tidak mendapati siapapun di dalam kamarnya. Bahkan dia sudah mencarinya di ruang bawah tanah namun tidak juga melihat keberadaannya. Apa dia belum pulang ya? Sudah sore, biasanya dia yang pulang duluan. Gumam Naurin seraya duduk di bibir kasur, mengambil ponselnya dan mulai mengirimkan pesan untuk Labrayan. Kau akan pulang jam berapa? Sudah minum obat dengan benar belum? Aku sudah menaruhnya tadi pagi di tas kerjamu sekaligus dengan resepnya, isi chat dari Naurin. Aku akan pulang malam. Iya, aku meminum obatnya dengan benar. Kau tenanglah, kau tidur aja, tidak usah menungguku.
Dengan cepatlah Brian pun membalas pesannya. Aku akan menunggumu sampai kau pulang. Kau lupa, semakin kau melarangku, aku akan semakin melakukannya. Untuk itu kau tidak boleh melarangku lagi, karena aku tahu mana yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan, balas Naurin. Terserah kau saja, balas singkatlah Brian. Kau tidak sedang berkencan dengan seorang wanita seksi ketika beralasan pulang malam, kan? Aku harap kau tidak melakukannya, balas Naurin. Melihat pesan yang dikirimkan Naurin membuatlah Brian senyum-senyum sendiri. Bahkan dia tidak membalasnya lagi dan menutup ponselnya. Dasar bocah. Gumamlah Brian mengambil tempat obat dari dalam tasnya. Dia berbohong telah meminumnya. Bahkan dia juga baru tahu kalau ada obat di dalam tasnya saat Naurin memberitahunya. Brian membuka tempat obat tersebut dan mengambil secari kertas di atasnya. Dibukanya. Terlihatlah sebuah resep dengan tulisan tangan Naurin. Bahkan dia memberikan kata tambahan di bawahnya. Semoga lekas sembuh suamiku. Bentuk tulisan tanganmu sangat jelek. Bahkan baru pertama kali aku melihat tulisan separah ini. Kenapa jadi terlihat seperti ceker ayam? Gumam Brian menyunggingkan senyuman tipis di bibirnya. Brian meletakkan obat itu ke dalam tasnya yang berada di atas meja. Lalu meneguk wine pada gelas yang dia pegang. Sore menjelang petang ini ternyata Brian sedang berada di sebuah bar milik teman dekatnya, yaitu Jonar. Sudah bro, kau tidak boleh minum lebih dari 5 gelas. Pulanglah cepat sebelum kau mabuk di sini, perintah Jonar. Menurutmu, apa aku terlalu kasar dengan wanita? Tanyalah Brian mengalihkan pembicaraan. Kau masih bertanya padaku? Kau ini brengsek. Bahkan kau saja tidak pernah melihat wanita di depanmu. Bagaimana kau bisa kasar? Tunggu, apa kau sudah bisa melihat wanita? Tanya balik Jonar dengan rasa penasaran. Kau kira aku ini bukan manusia? Tapi entahlah, aku selalu melihatnya karena wanita itu selalu di hadapanku dan terus menggodaku. Aku sempat melakukan sedikit kekerasan padanya, tapi dia sangat ngeyel dan terus mendekatiku. Jelaslah Brian seraya meneguk kembali minuman beralkohol itu, hingga membuatnya sedikit mabuk dan terus mengoceh. Namun, hal itu justru dimanfaatkan oleh Jonar karena rasa penasarannya itu. Pasalnya, Jonar tidak pernah mendengar Brian berbicara tentang wanita di depannya selama berpuluh tahun Jonar mengenalnya. Wah, kau gila. Apa kekerasan yang kau lakukan pada wanita itu? Katakan padaku, cerca Jonar dengan semangat. Aku hampir ingin memperkosanya karena emosiku sudah tidak bisa aku tahan lagi. Tapi tangisannya seketika menghentikanku. Dan aku sadar kalau wanita itu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia sangat polos dan juga lucu, cantik dan ceria. Aku benar-benar sangat menyesal telah membuatnya ketakutan seperti itu. Dasar, aku ini memang gila. Aku justru membentaknya dengan keras, bahkan menyuruhnya untuk tidak boleh menyukaiku lagi. Sampai aku harus mengancamnya akan membuat dia lebih ketakutan lagi dari apa yang dia alami malam itu. Tapi wanita itu tidak memperdulikan ucapanku sama sekali dan terus saja memperhatikanku. Jelaslah Brian panjang lebar, namun dengan nada suara yang mulai tidak stabil. Memangnya siapa wanita itu? Apa dia pacarmu? Tanya Jonar lagi. Dia istri mungilku yang aku nikahi baru-baru ini. Dia masih sekolah, jawablah Brian. Seketika kedua pupil mata Jonar membulat, seakan syok dengan pernyataan yang dikatakan oleh temannya itu. Kau gila? Kau menikahi anak yang masih sekolah? Ya Tuhanlah Brian, kamu benar-benar telah menghancurkan masa depan anak bangsa, seru Jonar. Itu sungguh bukan kesalahanku. Dia yang meminta untuk aku nikahi, jawablah Brian. Tapi kenapa kau mau? Kau juga salah, jawab Jonar. Sudahlah, semua ini telah terjadi.
Bahkan aku saja tidak bisa lepas darinya. Dia benar-benar menyukaiku dan tidak akan pergi dariku. Aku pulang. Balaslah Brian beranjak dari tempat duduknya. Berjalan sedikit sempoyongan meninggalkan Jonar yang masih duduk di sana. Aku jadi penasaran dengan wanita yang dia maksud. Bahkan Brian saja sudah melihatnya sebagai wanita. Ini amazing. Gumam Jonar berlari menyusul Brian. Sepertinya dia sedikit mabuk. Kau harus hati-hati membawanya, ucap Jonar pada pengawal Brian yang menyetir. Baik tuan, jawab pengawal seraya menutup pintu belakang dan berlalu meninggalkan bar milik Jonar. Tepat pukul 18:50 WIB, mobil Brian sudah memasuki halaman depan mansion. Pengawalan di dalam mobil berlari turun dan memapah Tuan Brian yang sedikit oleng serta mengoceh tiada henti. Naurin yang sedari tadi menunggunya di ruang utama sontak terkejut melihat pemandangan di depannya. Ada apa dengan tuanmu? Tanya Naurin berlari mendekatinya. Sepertinya Tuan Brian sedikit mabuk nyonya, jawab pengawal tersebut. Ayo bawa dia ke atas, perintah Naurin ikut membantunya. Dibaringkanlah tubuh kekar Brian di atas ranjang. Saat pengawal hendak berlalu, Naurin mencegahnya. Habis dari mana dia? Kenapa bisa mabuk seperti ini? Tanya Naurin. Tuan Brian dari tempat Tuan Jonar nyonya, jawab pengawal. Siapa Tuan Jonar? Timpal Naurin. Tuan Jonar adalah teman dekat Tuan Brian sekaligus pemilik bar di sana. Sepertinya Tuan Brian mabuk karena terlalu banyak minum nyonya, jawab pengawal. Baiklah, kau boleh pergi, perintah Naurin yang diangguki cepat oleh pengawal tersebut. Naurin menghela nafas panjang saat melihat Brian yang sudah tertidur dengan pulas. Kau kan sedang minum obat, kenapa malah minum begituan, Pekik Naurin sambil melepaskan jas serta sepatu yang masih melekat pada tubuh Brian. Satu persatu kancing kemeja Brian sudah dibuka begitu saja oleh Naurin. Dia berniat akan mengganti pakaian Brian sendiri. Seketika dua mata Naurin membulat melihat potongan tahu di depannya. Dengan cepat Naurin menutup kemejanya lagi. Sepertinya aku tidak bisa melakukannya, gumam Naurin dengan keringat yang sudah nampak di dahinya. Pengawal, teriak Naurin yang baru saja keluar dari kamar. Seorang pengawal pun lari menghampirinya yang tidak lain adalah Danto yang kebetulan sedang berjalan ke arah dapur. Ada apa nyonya? Tanya Danto. Kau gantilah baju tuanmu itu, cepat, perintah Naurin. Saya, ulang Danto menunjuk dirinya sendiri. Iya, aku tidak mau pelayan yang menggantinya. Mana mungkin aku biarkan wanita melihat tubuh suamiku, cetus Naurin. Kalau begitu, kenapa tidak nyonya saja sebagai istrinya yang menggantikan baju Tuan Brian? Tanya Danto bingung. Aku tidak kuat, dia di dalam terasa panas. Sudah, kau jangan membantah, turuti saja perintahku. Kalau tidak, aku akan mengadu pada tuanmu kalau aku telah mengetahui sebuah rahasia darimu. Ancam Naurin seraya berjalan menuruni tangga. Baik nyonya, jawab Danto. Danto pun masuk ke dalam kamar dan melihat kemeja Brian yang sudah setengah terbuka. Oh, jadi ini yang membuat nyonya muda tidak tahan karena panas. Bantin Danto dengan senyum tipis di bibirnya, sementara Naurin terlihat sedang meneguk satu botol air mineral sampai habis tak tersisa. Suhuku benar-benar naik drastis hanya karena melihat tumpukan tahu di sana. Kau memang sudah gila Naurin, gumam Naurin menepuk dahinya sendiri. Nyonya, tugasku sudah selesai, seru Danto melewati dapur dengan meringis kuda menatap Naurin. Apa yang kau tertawakan? Teriak Naurin. Tidak nyonya, saya permisi. Danto berlari menghindari Naurin dengan cepat. Naurin yang kesal melihat Danto memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Melihat keadaan Brian yang ternyata masih tidur dengan pulas di sana.
Naurin duduk di samping Brian memperhatikan wajah teduhnya saat ini. Bagaimana bisa wajahmu sangat tampan dari umurmu? Kau tahu, aku tidak sengaja melihat kartu identitasmu saat menaruh obat tadi pagi di tasmu. Ternyata umurmu sangat tua. Aku bahkan ingin sekali memanggilmu dengan sebutan Om, karena usia kita yang sangat jauh berbeda. Tapi kalau melihat wajahmu saat ini, kau seperti kakak kelasku satu tingkat. Gumam lirih Naurin. Bulan ini kau akan ulang tahun di tanggal 25. Apa kau benar-benar tidak pernah merayakan ulang tahunmu? Biasanya orang kaya akan menghamburkan uang untuk momen spesial di hidupnya. Tapi kata Danto, kau bahkan tidak pernah melakukannya. Apa aku harus memberikanmu kejutan kecil? Aku bisa saja menggunakan uangmu untuk membeli hadiah yang paling mahal sekalipun. Tapi aku sungkan. Tenang aja, aku akan meminta uang mami dan papi untuk memberimu kejutan nanti. Aku harap kau menyukainya, karena aku akan menjadi orang pertama yang mengingat sekaligus merayakan ulang tahunmu. Timpal Naurin dengan raut wajah girangnya. Seakan dia benar-benar menantikannya, jari telunjuk Naurin kini menyentuh dahi Brian yang masih diperban. Turun ke hidung dan terakhir mendarat di bibir Brian yang berukuran sedikit tebal pada bagian bawahnya. Brian menggeliat dengan cepat. Naurin menarik jarinya yang masih menempel di bibir Brian. Brian memeluk pinggang ramping Naurin yang duduk di sampingnya berbaring. Nyaman sekali, ucap Brian membenamkan wajahnya pada tubuh Naurin. Hei, sadarlah, teriak Naurin dengan kencang sampai mengagetkan Brian dan beringsut mundur. Brian mengedipkan matanya berulang kali dengan tatapan mata yang kosong mengarah ke Naurin. Kau kenapa? Nyawamu belum kumpul, hah? Timpal Naurin. Kau? Au! Teriak Brian seraya memegangi kepalanya. Naurin membantu mendudukkan Brian dan memijit perlahan kepalanya. Di sini apa kau nyaman? Tanya Naurin. Sudah cukup, jawab Brian menurunkan kedua tangan Naurin. Untuk sejenak mereka saling memandang satu sama lain. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Naurin bingung. Aku sudah berbohong. Kau boleh menghukumku, ucap Brian tiba-tiba. Bohong tentang apa? Tenanglah, aku tidak suka menghukum orang. Cepat katakan apa yang kau maksud, pinta Naurin penasaran.